Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran tauhid, yaitu tentang sebab-sebab penyimpangan dari akidah shahihah yang harus kita ketahui, yaitu satu, kebodohan terhadap akidah shahihah. Karena kita tidak mau atau enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah shahihah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil, dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, innama tungqadu ural islami urwatan ida nasa'a fil islami malla ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahilian. Yang kedua, ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar. Bagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna say'au wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Al-Baqarah 170. Yang ketiga, taklid buta. Dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lainnya. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari para pemimpin yang sesat, sehingga mereka juga jauh dari akidah shahihah. Berikutnya yang nomor 4 adalah sebab penyimpangan akidah hulu atau berlebihan. Hulu atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang solih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Ta'ala, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudorotan. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut
dan bukan menyembah Allah Ta'ala. Mereka bertakarub kepada kuburan para wali itu dengan hewan kurban, nazar, doa, istighosah, dan meminta pertolongan. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam terhadap orang-orang solih ketika mereka berkata, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yahusa wa ya'uqa wa nasro. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan atau penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Dan demikianlah yang terjadi pada pengagung-pengagung kuburan di negeri sekarang ini, di berbagai negeri sekarang ini. Yang kelima adalah ghaflah atau lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat raya ini, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya, ayat-ayat Qur'aniyah. Di samping itu juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata, sebagaimana kesombongan Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Al-Qasas 78. Dan sebagaimana perkataan orang lain yang juga sombong, hadali, ini adalah hakku. Fusilat ayat 50. Innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Az-Zumar 49.